au bit tawatur wa tasamu, atau dengan cara khobar mutawatir, atau dengan mendengarkan orang lain. Fa innaka idza arafta at-tibba wal fiqha, karena kan jika kamu mengetahui belakangan aja, belakangan biar enggak. Jika kamu mengetahui apa namanya ilmu kedokteran, ilmu kedokteran dengan fikih, yumkinuka an ta'rif al-fuqaha wal atibba bi musyahadati ahwalihim wa sima'i aqwalihim. Kamu akan mengetahui orang itu dokter atau dia itu ahli fikih dari perkataan. Misalnya kita belajar, misalnya sekarang saya bertanya, Prof Hamid itu petani, apa dosen, rektor, atau apa namanya tukang ojek online misalnya. Pasti kita tahu Prof Hamid itu adalah rektor karena kita melihat kesehariannya. Beliau juga bilang sering beliau juga punya gelar begini-begini. Nah, untuk mengetahui bagaimana nubuah itu ya melihat ahwalnya, baik dengan cara melihat langsung atau dengan melihat bagaimana kabar atau pendengar, kalau kita para hadis gitu. Bagaimana bagaimana kata-kata orang terhadap ya gitu. Wa in lam tusyahiduhu, walaupun kamu tidak melihatnya. Wala ta'jiz 'aidan an ma'rifati kauni Syafi'i rahimahullah faqihan. Dan salah satu contoh juga adalah kita tidak akan terkecoh ya. Artinya kita juga pasti akan mengetahui kalau Imam Syafi'i itu adalah seorang ahli fikih. Karena kita melihat karangannya, kita melihat ahwalnya dalam cerita-cerita atau di dalam manakib beliau gitu. Wa kaunu Jalinius tabiban. Adanya Jalinius itu adalah seorang tabib. Ma'rifatan bil haqiqah la bit taqlid anil ghair. Kita bisa mengetahui sama kayak misalnya siapa ya, misalnya penulis lah, gini aja, dosen lah misalnya. Antum melihat di Google Scholar misalnya, dosen ini beliau apa sih kepakarannya gitu kan, bisa dilihat dari tulisannya. Kalau beliau itu sering nulis ilmu kalam, pasti kepakaran beliau ada di ilmu kalam. Nah, untuk mengetahui itu ya lewat ma'rifatun nubuwah gitu. Ma'rifatun nubuwah itu lewat apa ya tadi itu, mengetahui bagaimana keadaan. Bal bi anta ta'allama syai'an minal fiqhi wa tibbi wa tutali kita kutubahuma wa tasanifahuma fayahsulaka ilmun dhaririyun bihaliha. Jadi ya mempelajari karangannya, mempelajari tulisan-tulisan beliau, pasti kita tahu kalau misalnya Prof Hamid itu adalah ahli di bidang filsafat Islam. Karena tulisan-tulisan beliau, disertasi beliau tentang filsafat Islam. Kita bisa lewat mengetahuinya itu. Nah, itu juga para nabi. Itu nabi apa enggak ini? Musyahadati ahwali. Nah, ini yang mungkin kurang ngaji orang-orang yang percaya. Nabi Ahmad Musaddiq, Mirza Ghulam Ahmad. Jadi bagaimana ahwal-ahwal, tapi hati-hati kan ini. Jadi psikologi itu bukan sebenarnya ini tidak masuk kajian psikologi, ada sebenarnya brainwash ya. Pencucian otak itu memang bisa. Sama kayak orang-orang yang takbir meledakkan diri gitu di mall misalnya, orang-orang bom bunuh diri itu. Kalau bom bunuh dirinya di medan perang ya saya bilang bagaimana terjadi di intifadah di Palestina, emang dia melawan musuh. Tapi kalau di Bali itu mau ngebom siapa di Bali itu, mau jihad apa di Bali itu, coba harus mengorbankan orang-orang Islam juga. Nah, ini pencucian otak itu memang bisa terjadi. Ada juga namanya Hasyasiyah. Tahu ninja Hasasin nanti. Itu orang dari Islam. Dari karangan Syiah itu. Hasyasiyah namanya. Hasyasiyah itu bahasa kalau Indonesia itu Hasyasiyah itu ganja gitu. Jadi mereka itu tentara berani mati gitu. Jadi pemimpin sekte Hasyasiyah itu akan menelerkan mereka dulu pakai hasyas, pakai ganja dulu. Setelah mereka teler, akhirnya dibawa ke kebun-kebun bagus indah gitu, taman-taman indah. Kemudian dipanggil perempuan-perempuan cantik. Akhirnya dia disugesti, kamu sedang ada di surga gitu. Ini pemimpinmu. Kalau kamu mati, kamu akan masuk ke sini nanti. Akhirnya mereka berani mati gitu.
karena mereka diperdaya. Dan sekarang itu banyak yang seperti itu tuh, banyak. Tapi saya tidak pernah nanya juga. Yang seperti hipnotis, apa itu bisa dijelaskan lewat psikologi apa enggak? Hal seperti itu. Psikologi modern maksudnya. Nah, maka untuk mengetahui bagi seorang itu apakah nabi apa tidak dengan musyahadati ahwalihi. Fakadzalika idza fahimta ma'na an-nubuwah. Begitu juga ketika kamu sudah paham makna daripada kenabian, fa'aktsarta an-nazar fil Qur'an wal akhbar. Kamu sering melihat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis. Maka yahsulu laka ilmu ad-dariri, al-ilmu ad-daruriyu, maka kamu akan mendapatkan ilmu yang aksioma, yang daruri, yang pasti gitu. Bikaunihi sallallahu alaihi wasallam ala a'la darajatin nubuwah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah punya derajat kenabian paling tinggi. Wa adu dzalika bi tajribati ma qalu fil ibadat wa ta'thiriha fi taswatil qulub, dan bisa kita lihat dari perkataan-perkataan hadis-hadis beliau. Karena hadis itu pasti akan beda. Antum coba buat hadis sendiri, coba. Bisa buat lah. Antum coba buat hadis. Pasti akan beda kedengarannya dengan hadis asli. Makanya para ulama itu hadis maudhu itu jangankan kata orang yang betul-betul punya zauk tadi itu, zauk dalam ilmu hadis misalnya. Jangankan melihat sanadnya katanya. Mendengarkan hadis itu beliau bisa menentukan apakah ini hadis maudhu apa bukan, apa ini hadis maudhu, apa dhaif, apa sahih. Karena memang salah satu ciri-ciri hadis maudhu itu rikakatul lafzi wal ma'na. Jadi maknanya itu dan lafadznya itu kayak bedanya nyentuh ke hati gitu. Bedanya kalau itu bagi orang yang sudah ahli. Kalau kita apa sih bedanya hadis maudhu? Kayaknya keren-keren aja bahasanya gitu. Ya enggak, itu orang sudah pakar di bidang. Contohnya beliau di sini menjelaskan. Salah satu contoh adalah man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam. Ya, orang yang mengajarkan ilmu kepada seseorang, ilmu, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang lain kepadanya. Maka dari hadis ini ya, seharusnya orang jadi guru itu orang jadi guru itu pasti lebih pintar gitu, akan tambah pintar gitu. Kenapa? Dia mengajarkan ilmu, maka Allah timbal baliknya adalah Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak bisa seharusnya. Makanya saya dengar apa namanya? Saya dengar makalahnya Kiai Hasan nggak usah. Cara belajar paling efektif itu adalah mengajar. Gitu, ingat, cara belajar paling efektif itu adalah mengajar. Karena antum kalau paham, misalnya baca ini, oke saya paham. Coba dengarkan ke orang, perdengarkan ke orang lain. Kalau mereka paham, berarti antum juga paham. Kalau mereka tidak paham, berarti ada yang salah dengan pemahaman. Karena beda ya. Paham dengan memahami orang itu beda. Maka at-tariqah ahammu minal maddah. Sama kayak dakwah. Dakwah itu sangat penting sekali, tapi materi dakwah itu sangat penting ya. Tapi cara menyampaikan dakwah itu juga tidak jauh kalah penting. Materinya bagus gitu. Tapi cara menyampaikannya, saya pernah lihat itu, ada video itu. Ada orang ceramah masalah akhirat gitu, investasi akhirat. Dia diceramah di depan anak TK. Gitu anak-anak ya. Karena di bawah ini gimana penceramahnya? Seharusnya sikon. Kalau saya pribadi saya tidak bisa gitu. Disuruh di anak-anak kecil itu tidak bisa. Tak bisa saya. Saya pernah PKM di rumah di sini di perumahan sini. Saya disuruh ngajar anak-anak. Aduh jangan saya bilang. Ya saya pengajian ibu-ibu aja lah saya. Pengajian orang tua aja. Kalau anak kecil saya tidak bisa. Saya orangnya emosian. Makanya kenapa mal ya guru-guru TK itu pasti perempuan. TK, PAUD itu pasti perempuan. Mana antum pernah lihat laki-laki kan? Karena memang perempuan itu pakai perasaan gitu. Kalau ngajar itu pakai perasaan. Laki-laki banting lah. Tidak bisa. Laki-laki itu yang pakai nasional gitu ya kawan. Gitu. Begitu juga wa kaifa suddiqa biqauli man a'ana zaliman sallatahu Allahu alaihi ini. Barang siapa yang menolong orang zalim, maka dia akan dikuasai oleh orang zalim tersebut. Nah ini antum sudah tahu misalnya kalau Jokowi itu misalnya penipu, misalnya, antum malah milih, tanggung jawab lah besok atas pilihannya. Atau antum misalnya hati-hati kalau jadi tim ses ya. Misalnya antum jadi tim ses pilihan kepala desa misalnya.
Antum tahu kalau kepala desa ini fujur, sering minum, sering macam, sering korupsi. Tapi antum jadi tim sesnya diberi uang 20 juta misalnya. Dan antum memilih dia dan jadi tim suksesnya. Besok kalau dia itu kalau dia itu melakukan kejahatan, korupsi, antum dapat juga lah dosanya itu. Karena itu konsep i'anah alal ma'asi. Enggak kok sama kayak gini. Pernah ditanya, Ustaz ya, gimana hukumnya top up untuk orang main slot gitu. Top up slot gitu. Top up game tapi mereka dia top up game cuman game itu dia tahu kalau digunakan untuk dia judi gitu. Jadi mereka main game game apa gitu tahu. Tapi sambil main judi, yang kalah bayar. Jadi ya tahu gimana hukumnya itu? Ya haram lah. Loh, kan kita yang main slot, dia yang main slot. Oh, iya, mereka main slot itu karena antum. Coba enggak di top up, udah bisa mereka main slot. Nah, ini termasuk konsep i'anah halal ma'asi. Padahal Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Berarti kita menolong orang dalam hal kejelekan, kita juga mendapatkan. Itu juga ketika kita adal al khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu sama seperti orang yang mengerjakannya. Makanya paling mulia itu jadi guru. Serius, paling mulia kerjaan itu jadi guru. Paling tidak dihargai di Indonesia jadi guru. Jadi kalau mau jadi kaya jangan jadi guru. Jangan kalau mau kaya jangan jadi guru. Dan itu betul gitu. Benar kan? Emang ada yang salah? Tidak ada. Kalau mau jadi miliarder ya jangan jadi guru. Mana ada guru jadi miliarder? Sebab gurunya loh. Nggak bisa. Tapi kalau mau kaya tapi mulia, bisa. Jadi pembisnis jadi guru. Nggak bisa itu. Tetap kalah gurunya, antum serius. Iya. Bisa gimana? Kalau bisnis sama guru itu tetap kalah. Jadi kayak guru yang jadi sampingan. Tapi ingat, antum bukan gini ya. Wah kalau gitu saya tidak usah jadi. Bukan. Jadi kita yang jurusan kayak aksi, kemudian MA, WA, manajemen enggak lah. Duniawi kalau itu, apalagi yang DIP, duniawi banget lah gitu. Nah, kalau kita yang kalau kita yang bagian ini tarbiyah syariah, tarbiyah suluddin ini kalau enggak ngajar zalim gitu ini. Aduh. Lah iya. Antum sudah diberikan ilmu ayo. Tidak diajarkan ke orang lain. Mau buat apa antum belajar filsafat kalau tidak belajar Imam Ghazali, buat apa? Emang buat sendiri. Tidak bisa lah ilmu itu menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita itu ketika kita mengajarkan ke orang lain, ketika kita mengamalkannya. Kalau yang TIP kan ya memang jurusan saya kerja kan, dia kerja enggak apa. Tapi kalau sambil dia jadi guru, kalau sambilan jadi guru enggak apa-apa. Nah, emang dia ya guru itu bukan prioritasnya kan. Kerja. Tapi kalau sambil jadi guru tambah. Tapi kalau antum menyampingkan jadi guru, dolim jadi. Makanya sebelum antum nyari ya sudah ya gimana lagi sudah masuk. Masa antum mau pindah ke IP ya? Mau pindah agrum ya. IPBA ke agrum. Memang tanggung jawab seperti itu. Mas'uliyatul ilmi itu seperti itu. Maka ya jangan sampai tidak jadi guru. Ingat guru kita jadi guru itu prioritas pertama. Yang lainnya itu sampingan. Justru kerja itu yang sampingan. Seperti itu. Ini pesan dari kiai saya itu satu. Kalau kamu itu memperjuangkan agama Allah, insya Allah dibantu kehidupanmu. Tapi jangan mau mewah. Gitu. Dibantu saya, tapi jangan mewah gitu. Ya, jangan mewah, jangan mau mewah. Ya cukup lah, mobil cukup, rumah cukup, istri cukup kan gitu. 2, 3 saja adil lah. Lanjut. Wa kaifa suddiqa fi qawlihi man asbaha wa humumuhum wahid kafallahu ta'ala humumud dunya wal akhirah. Ini hadis-hadis. Idza jarrabta dzalika fi alfin wa alfain wa ala hasala laka ilmun daruriyun la tatamara fihi. Nah, jika kita sudah mengamalkan hadis-hadis ini, ya kita akan tahu kalau memang hadis-hadis ini adalah hadisnya Nabi, dan yang mengatakannya pasti adalah Nabi, seseorang yang mengatakannya adalah Nabi. Famin hadzal tariq utlubil yakin bin nubuwah. Dengan cara ini maksudnya Imam Ghazali dengan cara mengamalkan kata-kata beliau. Ya, jangan mengamalkan kata-kata beliau. Maka kamu akan mendapatkan keyakinan dengan nubuwah. La min qalbil asafu banan wa syaggal kamar. Jadi mukjizat Nabi yang hissiyah
Itu apa bedanya dengan sihir ayo? Kan sama-sama kharikul ada kan? Sama-sama lawannya Nabi Musa bisa merubah tali jadi ular. Nabi Musa juga bisa, apa bedanya kedua-duanya? Kalau hanya penentuan Nabi itu lewat mukjizat seperti itu katanya. Tapi penentuan Nabi lewat tadi itu, lewat pengamalan daripada ajaran itu lebih kuat daripada hanya sekedar melihat mukjizat. Andai kata mukjizatnya Nabi Muhammad itu, andai kata mukjizat yang hisiah tadi itu paling kuatnya mukjizat, pasti tidak akan ada yang menolak. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, gimana kalau misalnya saya bisa membelah bulan? Saya ngaku saya nabi, banyak yang ikut seperti itu. Tapi ternyata itu betul. Apa katanya orang-orang orang-orang jahiliyah, penyihir itu katanya. Ayo, penyihir Muhammad itu kok bisa dia belah bulan? Berarti mata kita disihir kayaknya. Mereka tidak percaya. Kalau hanya menentukan kenabian itu lewat mukjizat, sama kayak menentukan para wali saja. Lewat kekeramatan para wali, bisa terbang misalnya gitu, bisa apalagi bisa menggandakan uang, sama yang bisa menggandakan. Ada juga dulu antum pernah dengar orang yang menggandakan uang. Yang bisa tertipu itu profesor tertipu gitu. Mana profesornya itu masih bisa percaya sama orang menggandakan uang. Oh iya betul. Di uang cuma diginikan berubah jadi, tapi sudah dibongkar semua itu gimana caranya. Dan terakhir masuk penjara juga. Begitulah. Ya, bukan masuk pesantren, padepokan apalah gitu. Bisa menggandakan uang. Sudah buntu saya. Orang-orang kayak gitu udah buntu. Udah bisa kerja gitu. Pengen cepat. Pokoknya kalau antum pengen suatu instan itu enggak bagus. Pengen antum kuliah sekali seminggu ya kuliahan. Setelah itu pinter gitu ya itu. Enggak bisa lah itu. Terus fa inna dzalika idza nazarta ilahi wahdahu wa lam tandamma ilaikal gara'in al-katsir al-kharij 'anil hasar rubbama dhananta anna sihrun wa takhayyul gitu. Jadi kalau hanya menentukan kenabian atau kemuliaan seseorang itu hanya lewat perkara-perkara yang khariqul adah tadi itu saja, maka hati-hati kamu tidak bisa membedakan antara mukjizat dengan sihir nanti. Apa yang bisa membedakan? Ya keimanan. Apa bedanya sihir sama wali? Ya keimanan. Kalau khariqul adah itu timbul dari orang yang beriman, orang yang soleh, maka itu namanya karomah. Kalau khariqul adah itu timbul dari orang yang tidak beriman, orang yang fasik, itu namanya bisa jadi sihir atau bisa jadi istidraj. Kayak Musailimah al-Kadzdzab itu. Ada orang picek gitu matanya, kan dia ngaku nggak nabi. Nah, itu ihanah namanya itu, bukan istidraj lagi, lebih rendah dari istidraj, ihanah namanya. Kalau istidraj itu antum kayak dajjal gitu. Bisa punya kekuatan luar biasa. Itu namanya istidraj. Ada namanya ihanah lagi. Ihanah itu lebih rendah dari istidraj. Sudah jelek, hasilnya juga jelek. Jadi ada orang matanya satu sakit gitu. Akhirnya minta ke Musailimah al-Kadzdzab ini buat didoakan biar sembuh. Didoakan, pas picek dua-duanya picek darinya itu ihanah namanya itu. Kalau istidraj kan bisa menyembuhkan gitu. Itu istidraj. Yang aku Tuhan gitu. Kalau itu ihanah itu didoakan malah buta gitu. Ya. Wa annahu minallahi idlalun fa innahu yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Ini setelahnya ini saya minta maaf, saya masih belum paham. Jadi saya baca ulang lagi. Tadi malam ini saya berapa kali saya ulang baca-baca itu. Ini mungkin pertemuan besok kita akan selanjutnya ini. Nah, ini tinggal 1 2 3 4. Tinggal sedikit lah. Untuk selanjutnya mungkin kita ketemu sekali seminggu ya. Kita selesaikan insyaallah lah selesai. Selanjutnya. Kemudian Ummul Barahin juga sebelum saya pulang mungkin kita selesaikan lah. Sudah saya janji, ya bukan janji nazar bukan. Mungkin Ummul Barahin, kemudian apa lagi? Bidayatul Hidayah sama Fathul Qorib itu panjang itu. Ya walaupun dah hatam lah gitu. Aja Fathul Qorib itu hafal hatam setahun. Itu tiap hari belajar itu. Bidayatul Hidayah, kemudian Ummul Barahin sama Al-Muqidh minhu. Khair lah itu 3 setahun dapat 3. Dibaca lagi nih antum. Alas setelah ini ditumpuk nih. Jangan dibaca terus. Ada yang diskusikan, jelaskan ke teman-temannya. Cara belajar itu memang kayak gitu.
setelah baca jelaskan ke orang lain gitu, kayak ngajar gitu. Oke, kita lihat aja nanti ya hari apa. Mungkin selain jangan saingan, nanti di sini Ustadz Khalid di sini, kita di sana jangan. Kita coba cari hari-hari yang Melengkapi. ada libur gitu. Tapi ya terus untuk apa Ma'arijul Qudusnya itu silakanlah kalau mau malam cari apa namanya setelah maghrib itu cari tempat apa cari waktu yang kosong, kalau memang bisa ya silakan. Cuma jangan tanya saya bisa apa enggak, semasa saya di sini pasti bisa, saya enggak sesibuk Prof Hamid enggak bisa lah yang kayak gitu. Ya ada yang nanya kan sebelum sudah mafhum ini. Nah, antum kalau sudah hatam al-mungkith min ad-dhalal ini baru berhak bilang, oh Imam Ghazali dia al-mungkith. Nah, tapi antum yang penting antum paham gitu loh. Imam Ghazali dia al-mungkith. Nah, antum enggak paham. Biar enggak kita itu nebak-nebak ya, enggak bagus, bukan enggak bagus, sangat enggak bagus sekali. Walaupun benar antum nebak-nebak itu. Sama kayak ketika antum ujian gitu ya. Nebak Hadis yang ada di bab tadi itu buat memperkuat atau buat amalan? Ya, maksudnya gitu. Jadi ya diamalkan dan antum berhasil mengamalkannya, pasti antum lebih tahu. Antum akan sangat tahu sekali kalau orang yang mengatakan ini adalah seorang nabi dari perkataannya gitu. Sama kayak antum misalnya mengamalkan quotes-nya Prof Hamid misalnya. Apa yang terkenalnya quotes-nya? Itu bener ya. Membaca dan menulis misalnya. Antum betul, oh iya, yakin saya Prof Hamid itu orang keren gitu. Apa ini saya sukses. Makanya antum tanya lah orang-orang yang sukses itu. Siapa? Misalnya kayak Imam Zarkashi itu pasti mau beliau itu kenapa mengamalkan kata coba orang yang tidak sukses itu apa biasanya gitu ya, bukan berarti orang yang tidak sukses terus apa namanya enggak kata gurunya enggak pengamalan gitu Di kitab keterangannya dhaif hadis apa ghairu maujud dhaif, nah iya ada yang dhaif ada yang maujud. ya, tapi ini tamsil dari beliau ya, maksudnya itu kalau kita mengamalkan hadis itu akan terasa nanti. Akan terasa. Ada lagi? Ini kausalitas kemarin. Apa? Kausalitas kemarin. Apa? Ini kan kemarin ada yang nanya dulu. Kalau misalnya apa kalau menggunakan kausalitas. Yang bilang kausalitas enggak pasti siapa? Ini ya betul. Kan dia bahas kan kausalitas itu tidak benar-benar pasti 100%. Jangan gitu ya, antum kalau bilang seperti itu nanti antum dibilang gimana hukum dunia ini pakai kausalitas gitu. Cobalah disuruh loncat antum itu, loncat pasti ke bawah. Jadi gini ya, antara kepastian maksudnya gitu, kepastian dengan kejadian itu pasti akan beda. Yang dibedakan oleh Imam Ghazali itu adalah keyakinan kita kalau kausalitas itu pasti gitu. Tapi kalau kebenarannya benar, kausalitas itu benar ada gitu loh. Dan terjadi. Cuman ada beberapa pengecualian, nanti kausalitas itu tidak terjadi karena ada akibat tidak ada sebabnya. Itu di masalah mukjizat nanti gitu. Biasanya gitu. Jadi enggak kok kausalitas itu enggak pasti ya, ditertawakan hantu nanti itu. Apanya enggak jadi? Saya bacok kebanyakan gitu. Oh ini minum racun ini ayo, kalau memang kausalitas itu enggak ada gitu. Biasanya kan gitu ya, pasti terjadi gitu. Cuman pengecualiannya ada beberapa pengecualian gitu. Contohnya seperti di mukjizat dan beberapa pengecualian. Tuh. Ditertawakan itu sama saintis nanti kalau dikatakan kausalitas itu enggak pasti. Pasti, cuman ada beberapa pengecualian. Itu menunjukkan ketidakpastian gitu loh. Pasti jadi antum pastinya kausalitas itu adalah ketidakpastian. Maksudnya ada beberapa hal atau keadaan kausalitas itu tidak berguna gitu. Ya diantaranya mukjizat. Nggak bergantung dengan iroda. Iya gitu. Jadi sesuatu yang bergantung kepada sesuatu yang lain itu tidak pasti secara 100% gitu. Tapi di musyahadah itu terjadi. Bukan hanya Imam Ghazali yang bilang seperti itu. Filsuf barat juga sama kayak David Hume gitu. Menurut dia itu kausalitas itu ya bukan proyeksi asli, itu hanya proyeksi logis saja gitu. Psikologis gitu. Antum melihat benda berat jatuh ke bawah itu ya antum melihat aja.
apakah semua benda yang berat itu akan jatuh ke bawah? Belum tentu kata dia. Karena apa? Harus kita coba semua satu-satu. Koreksi saja. Ya, tapi ada yang mengatakan David Hume ya termotivasi dari Imam Ghazali katanya. Ya, begitulah. Tapi antum jangan bilang tidak pasti ya. Pasti, tapi kepastiannya itu adalah ditentukan oleh iradahnya, dan iradahnya Allah itu pasti gitu, pastilah iradahnya Allah itu. Mana ada iradah Allahnya tidak pasti. Ada lagi? Besok antum sudah mulai kuliah berarti bukannya? Pembukaan kuliah. Ya, semangat aja lah kuliahnya. Saya sudah selesai kuliahnya. Ini yang S3 masih ini nggak? Hah? S3. Insya Allah pengennya mau S3 gitu. Semoga aja bisa ada jalan dan ada apa dana gitu. Yang penting itu dana itu sebenarnya. Nggak S3 Zaman dulu. sekarang seharusnya gitu. Ya. Nyambil ya? Hah? Nyambil S3 dan S3 gitu. Pengennya seperti itu guys. Pengennya seperti itu. Idealnya harusnya seperti itu. Gitu. Tapi kadang-kadang tidak seekspektasi gitu. Atau nunggu PKU 20 ya? Aduh. nikah. Hah? Lah iyalah, emang antum emang mau jadi Rocky Gerung apa? Giger. Atau mau jadi Imam Nawawi? Antum mazhab apa? Saya Imam Suyuti aja. Justru kalau Imam Suyuti itu beliau mengatakan hidupnya hayatul ilmi baina fakhdain nisa gitu. Kalau Imam Nawawi beda. Masbahul ilmi baina fakhdain. Wah, penyembelih. Kalau saya ikut Imam Suyuti aja. Imam Suyuti. Jalan paling aman. Zaman sekarang. Oke, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Oke. Ada kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cari aja waktu yang kosong. Tapi ya di sini.